Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudara-saudariku al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala curahkan kepada kita. Dan sungguh kita sangat bergantung kepada curahan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tanpa rahmat dan nikmat itu tidak ada apapun yang bisa kita kerjakan. Tak ada apapun yang mampu kita lakukan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, Nabi dan Rasul yang telah menuntun kita ke jalan yang paling sempurna di permukaan bumi, jalan yang paling diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Tanpa beliau kita akan masuk ke dalam kehidupan yang serba gelap, serba tidak tahu dan tidak mengerti, bagaikan orang yang berjalan di tengah kegelapan yang tidak memiliki cahaya. Dia tidak bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dia tidak akan mampu membedakan mana hak dan kewajiban. Dia tidak akan bisa mengetahui mana jalan yang diridhoi Allah dan mana yang dimurkai Allah, mana jalan yang akan membimbingnya ke surga dan mana jalan yang akan mencampakkannya ke liang neraka. Semua itu berkat jasa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan apapun
yang bisa kita lakukan melainkan karena dibimbing oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui risalah ilahiyah yang telah beliau sampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Wajib bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai panutan dan menjadikan beliau orang yang paling kita cintai. Saudaraku-saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang takdir. Dan dia adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah salah satu di antara rukun iman. Dan yang menjadikannya sebagai rukun iman adalah Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang masyhur, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang tidak dikenal oleh para sahabat, berpakaian putih bersih, berambut hitam legam dan rapi, seolah-olah berasal dari penduduk di sekitar Masjid Nabawi, saking bersihnya dan tak terlihat ada tanda-tanda orang yang safar, apalagi safar di zaman tersebut, di negeri yang dipenuhi oleh debu. Namun orang ini terlihat berpakaian putih bersih dan terlihat hitam legam rambutnya, seolah-olah orang yang berasal dari sekitar penduduk sekitar masjid. Akan tetapi la ya'rifuhu minna ahad. Tak seorang pun di antara kami yang kenal siapa dia. Lalu bertanya kepada Nabi SAW beberapa pertanyaan, di antaranya adalah iman. Akhbirni anil iman. Beritahu kepadaku wahai Nabi, apa itu iman? Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, lihat yang menjadikannya bahagian daripada rukun iman adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan pernah kita tertipu oleh sekelompok manusia di zaman ini yang ingin mengeluarkan iman kepada takdir dari rukun iman dan menyatakan bahwa rukun iman hanyalah 5, tidak termasuk diantaranya iman kepada takdir. Dan mengeluarkan iman kepada takdir daripada rukun iman adalah kebatilan, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin, para ulama yang menjadikannya rukun iman yang ke-6. Dan sungguh telah lahir orang-orang yang tidak beriman kepada takdir di masa akhir kehidupan para sahabat, di mana sahabat-sahabat tua sudah meninggal dan tinggal lagi sahabat-sahabat kecil. Sahabat kecil maksudnya yang hidup bersama Nabi di usia kecil. Sudah lahir orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, sehingga sahabat Nabi didatangi oleh
orang-orang tersebut yang di kampung mereka menemukan orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Dan yang datangi ketika itu adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Datang kepada beliau di musim haji dua orang yang memang ingin mencari para sahabat untuk bertanya tentang masalah sekelompok kaum, sekelompok orang di negeri mereka dari arah Basrah yang tidak beriman kepada takdir. Kata Abdullah bin Umar, beritahu mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Maksudnya adalah mereka bukan saya dan saya bukan mereka. Menunjukkan bahwa mereka telah berada di dalam kesesatan yang bukan lagi bahagian daripada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan beritahu mereka, kata Abdullah bin Umar, "Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaba ma qabila Allahu dzalika hatta yu'minu bil qadar." Sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima dari mereka infak mereka tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu Abdullah bin Umar membacakan hadis ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang tadi kita bacakan. Hadis yang tadi kita bacakan, datangnya malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk seorang lelaki yang tidak dikenal, namun tidak terlihat tanda-tanda safar, dan bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan, diantaranya tentang iman. Dan Nabi SAW menjawab iman itu dengan jawaban yang tadi telah kita sampaikan. Maka tidak beriman akan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kekufuran. Tidak beriman dengan takdir, maka menolak beberapa ayat di dalam Al-Quran dan menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak yang mengkisahkan kepada kita tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka iman kepada takdir adalah kewajiban kita, dan dia di antara kewajiban-kewajiban utama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya rukun daripada rukun iman. Dan sebagaimana yang kita ketahui, rukun adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam. Sebagaimana ini dipenisikan oleh para ulama, rukun adalah kalau dia ada, maka sesuatu itu ada. Kalau dia hilang, maka sesuatu itu akan hilang. Itulah dia definisi rukun. Baru ada sesuatu kalau rukunnya ada. Akan hilang sesuatu kalau rukunnya hilang. Dan iman adalah dan iman kepada takdir adalah bagian daripada rukun iman. Pertanda kalau dia ada, maka akan ada iman. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada iman. Oleh karena itu Abdullah bin Umar mengatakan, sekiranya mereka berinfak sebesar gunung Uhud berbentuk emas, itu tidak akan Allah terima dari mereka infak tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir penting, dan kita mengingatkan kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwa dari dahulu kala telah ada orang-orang yang mengingkari takdir. Dan sampai zaman kita sekarang ini, sampai ke zaman kita sekarang ini, ada orang-orang yang tidak beriman dengan takdir. Ada yang menafikan takdir secara keseluruhan, dan ada yang menafikan takdir dalam beberapa masalah. Dan diantaranya adalah amal dan perbuatan manusia. Mereka mengatakan perbuatan manusia tidak masuk di dalam takdir. Perbuatan manusia tidak tertulis di dalam catatan takdir. Dan ini batil. Pernyataan yang batil. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran semuanya Allah tulis. Semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tulis dalam Allahul Mahfuz. Dan Nabi SAW menyatakan semuanya ditulis. Maka mengeluarkan
amalan Bani Adam, amalan manusia dari takdir dan tidak memasukkannya ke dalam catatan takdir adalah akidah yang batilah, akidah yang salah. Kata mereka bahwa manusia, mereka yang membuat amalannya sendiri, ta'atan wa maksiatan, baik itu adalah ketaatan atau dia adalah maksiat dan tidak ada hubungan dengan takdir. Manusia, kata mereka, membuat amalannya sendiri. Wazadu bihi dhalalan, dan bertambah salahnya ketika mereka mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan dikerjakan manusia sampai diamalkan dan dilakukan oleh manusia. Fala haula wala quwata illa billah. Mereka menjadikan Allah tabaraka wa taala tidak berilmu, padahal nas yang tegas dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa belum lagi kita beramal, telah dituliskan amal kita. Telah dituliskan amal kita di dalam rahim ibu kita. Yursalu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Ketika kita masih di rahim ibu kita, diperintahkan dan diutus malaikat untuk masuk dalam rahim ibu itu, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara untuk janin ini. Rezekinya, ajalnya, dan amalnya. Rezekinya, ajalnya, dan amalnya. Lalu kemudian hasil daripada amal tersebut, syaqiyun aw sa'id. Apakah dia orang yang celaka dan binasa, penduduk neraka, atau dia adalah orang yang berbahagia, penduduk surga. Telah tertulis. Dan sebelumnya dalam catatan Lauhul Mahfuz telah tertulis. Dan catatan Lauhul Mahfuz sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan pena. Dan hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalam kesahihannya. Faqala lahu uktub. Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulis. Tulislah. Qala ma aktub. Pena berkata kepada Allah dan bertanya, ma aktub, apa yang harus ku tulis ya Rabb? Qala aktub ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka semua yang terjadi di permukaan bumi ini sampai hari kiamat telah tertulis. Termasuk diantaranya amalan manusia. Karena amalan manusia bahagian daripada apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ketika manusia menggunakan akal dan logika, lalu kemudian mengeluarkan amalan manusia dari takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, dalam hadis yang sahih Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, perkataan Nabi kepada Abdullah bin Abbas dan perkataan Nabi kepada satu orang sahabat adalah perkataan Nabi kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali. Karena Nabi diutus tidak hanya untuk seorang sahabat. Nabi diutus untuk seluruh manusia. Maka pernyataan Nabi SAW untuk satu orang sahabat adalah pernyataan untuk seluruh umat. Wa'alam, ketahuilah, annal ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Sekiranya manusia ini sepakat, umat ini sepakat untuk mendatangkan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uk, mereka tidak bisa memberikan manfaat itu
illa ma katabahu Allahu lak. Kecuali apa yang sudah Allah tuliskan akan datang kepadamu. Kalau tidak, tidak. Wa in istama'u, sebaliknya apabila mereka sepakat saling bahu-membahu ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu. Illa ma katabahu Allahu 'alaik. Kecuali apa yang telah Allah tuliskan datang kepadamu daripada mudarat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat sehingga tidak menulis lagi yang baru. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering, tidak akan lagi berubah. Lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz telah kering dan tidak berubah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa telah ada tulisan. Ya. Maka apabila bertemu dengan orang-orang yang menyatakan ada sesuatu di permukaan bumi ini yang keluar dari takdir, ketahuilah dia telah membawa pemikiran yang batil. Pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru, pemikiran yang sesat. Karena ini bertabrakan dengan ayat-ayat Allah dan bertabrakan dengan hadis-hadis Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, berbicara tentang takdir, berbicara tentang Allah. Dan ketika kita berbicara tentang Allah, jangan pernah berbicara tentang Allah menggunakan rumus manusia, menggunakan rumus makhluk. Karena ketika berbicara tentang Allah, kita tidak lagi berbicara tentang makhluk. Ini nasihat ana kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita tahu tentang sesuatu, maka seluruh yang kita tahu tentang sesuatu itu adalah dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan yang kita ketahui dari sesuatu itu, dari makhluk-makhluk ini, kemudian kita berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, kita terapkan rumus makhluk itu kepada Allah. Jangan. Dan dari bab ini datang banyak kesesatan, banyak kesalahan orang dalam memahami sesuatu tentang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, tentang apa yang Allah lakukan, tentang apa yang Allah perbuat, dan bagaimana tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Hindari ini. Hindari berbicara tentang Allah menggunakan rumus makhluk. Termasuk di antaranya adalah takdir. Manusia telah menggunakan rumus makhluk ketika berbicara takdir, sehingga akhirnya berbuah mereka mengingkari takdir. Kahal ikhwanihim fil masail ukhra, seperti keadaan saudara-saudara mereka pada perkara-perkara yang lain dalam agama ini. Mereka mengingkari sesuatu yang Allah katakan tentang dirinya, mereka mengingkari sesuatu yang Nabi katakan tentang Allah tabaraka wa ta'ala, karena mereka menggunakan rumus makhluk ketika bicara tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Akhi, Anda telah berbicara tentang Allah, maka jangan dikiaskan apa yang sedang dibicarakan tentang Allah kepada apa yang terjadi kepadamu dan apa yang kau pahami dari makhluk. Sehingga pada akhirnya ketika logika Anda tidak sanggup untuk memahaminya, Anda mengingkari apa yang Allah katakan, Anda mengingkari apa yang Rasul sampaikan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Apa yang digunakan oleh manusia dari rumus makhluk ketika berbicara tentang takdir? Rumus makhluk yang digunakan manusia
ketika berbicara tentang takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bahwa sesuatu yang telah dituliskan dan sesuatu yang telah tertulis, maka dia adalah paksaan. Dia adalah sesuatu yang dipaksakan untuk terjadi. Kenapa? Dia telah ditulis terlebih dahulu. Sesuatu kalau sudah dikarang kejadiannya dan ditulis kejadiannya, maka ini berbentuk paksaan dari yang telah menulis tulisan itu terhadap kejadian. Semoga saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan acara ini memahami apa yang ana sampaikan. Kita ambil contoh ilmu manusia dan rumus manusia, yaitu perfilman, yang mana skenarionya telah ditulis terlebih dahulu. Si A memerankan apa, si B memerankan apa, si C memerankan apa, si A mengatakan apa, si B mengatakan apa, si C mengatakan apa, kapan si A harus tertawa, kapan si B harus menangis. Semuanya telah ditulis oleh sutradara. Sehingga yang terjadi adalah paksaan kepada para aktor untuk memerankan apa yang ditulis. Maka semua yang terjadi adalah paksaan untuk dilaksanakan. Kita katakan benar kalau itu diperlakukan kepada makhluk, karena itu adalah rumus makhluk. Makhluk kalau telah menulis sebelumnya apa yang akan dia katakan, maka ini rekayasa. Maka ini sutradara. Maka ini sesuatu yang diperankan. Tapi ini adalah rumus makhluk. Dan jangan sekali-kali menggunakan rumus ini untuk catatan Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena kita sudah berbicara tentang Allah. Kita telah berbicara tentang tulisan yang diperintahkan Allah. Karena kita bicara tentang takdir yang ditakdirkan Allah. Kita sudah tidak berbicara makhluk lagi. Kita berbicara Rabbul makhluk. Kita berbicara tentang Rabbnya makhluk. Kita telah berbicara tentang Khaliqul makhluk. Dan rumus tentang makhluk tadi tidak boleh diterapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti itu. Sehingga lahirlah pemahaman bahwa seluruh yang dikerjakan manusia di permukaan bumi dipaksa manusia itu untuk mengerjakannya. Kenapa? Telah dituliskan sebelumnya. Dan ini batil. Sebatil yang pertama. Yang pertama kalau kita masih ingat, mengeluarkan amalan manusia dari takdir, batil. Dan ini juga demikian. Berkeyakinan bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia sesuatu yang telah tertulis dan tidak bisa dirubah, dan manusia hanya menjalankan peran yang telah Allah tuliskan skenarionya di dalam catatan Lauhul Mahfuz, dan dia dipaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan dia tidak punya ikhtiar dalam amalannya. Dia hanya wajib tunduk dan patuh kepada apa yang ada dalam catatan tulisan. Dan ini batil juga. Ini yang tadi kita katakan rumus manusia telah digunakan oleh manusia ketika berbicara tentang Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Suatu hal yang harus difahami tentang catatan takdir di Lauhul Mahfuz, bahwa dia bukanlah paksaan. Dia bukanlah paksaan. Kenapa? Karena kalau dia adalah paksaan untuk dikerjakan,
maka berarti orang yang berbuat maksiat, dia melakukan ketaatan. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah untuk menjalankan apa yang Allah tuliskan. Dan ini bertentangan dengan agama kita dan keyakinan dan akidah manusia di permukaan bumi. Bagaimana mungkin membunuh? Bagaimana mungkin durhaka? Bagaimana mungkin syirik? Dan bagaimana mungkin zina? Dan bagaimana mungkin khianat? Dia adalah ketaatan. Maka ini tidak benar. Ya. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hilangkan di dalam benak Anda bahwa catatan takdir paksaan dari Allah. Pertama, kita tidak pernah merasa dipaksa. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Pernahkah kita dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu? Baik itu ketaatan atau merupakan maksiat? Atau kita sendiri merasakan itu pilihan kita? Pernahkah untuk melakukan ketaatan sebenarnya kita sangat tidak mau, tapi tubuh ini bergerak sendiri? Jawabannya tidak. Pernahkah untuk sebuah kemaksiatan kita sebenarnya menolak, hati ini tidak mau, namun tubuh ini tidak bisa untuk dikontrol, harus bergerak untuk ke dalam kemaksiatan tersebut tanpa keinginan kita sedikit pun? Itu pun tidak pernah terjadi. Kita sadar sesadar-sadarnya maksiat itu kita kerjakan karena kita ingin untuk mengerjakannya, dan ketaatan itu terjadi dengan izin Allah, dan kita pun ingin untuk mengerjakan ketaatan itu. Apakah dia salat, apakah dia sedekah, apakah dia puasa, apakah dia umrah, apakah dia birrul walidain, apakah dia membaca Al-Quran dan semacamnya, kafalatul aitam dan semacamnya. Karena kita ada keinginan untuk itu, sebagaimana ada keinginan untuk berbuat maksiat. Maka waqi'u al-insan, hal yang real yang dialami oleh manusia, menolak bahwa itu adalah paksaan. Karena tidak pernah kaki ini kita ingin melangkahkan ke tempat ibadah, ternyata dia melangkah ke tempat maksiat, sebagaimana sebaliknya juga demikian. Lalu kita tambahkan bagaimana cara memahami bahwa catatan takdir itu bukanlah paksaan. Jawabannya dikembalikan kepada ilmu Allah yang maha luas. Dikembalikan kepada ilmu Allah tabaraka wa ta'ala yang maha luas. Kita wajib meyakini Allah tahu segala-galanya. Allah tahu segala-galanya. Kita wajib meyakini tidak ada yang Allah tidak tahu. Ilmu Allah meliputi sesuatu yang telah terjadi. Semua yang telah terjadi, Allah tahu semuanya. Tanpa ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Dan Allah juga tahu apa yang sedang terjadi. Detik ini, apa yang sedang terjadi di seluruh makhluknya, Allah tahu. Tanpa ada satupun yang tersembunyi dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah juga tahu apa yang nanti akan terjadi. Walau dia belum terjadi, Allah juga tahu. Ini keyakinan yang tidak boleh hilang dari dada kita tentang ilmu Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah maha tahu segala sesuatu. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak tahu. Allah tahu seluruh yang telah terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi, dan Allah juga tahu semua yang akan terjadi. Saudaraku-saudariku, di dalam Al-Quran kita menemukan Allah bercerita tentang kejadian di padang mahsyar. Kita menemukan Allah bercerita tentang apa yang terjadi di dalam neraka. Kita temukan Allah berbicara tentang apa yang terjadi di dalam surga, dialog-dialog yang terjadi di sana. Ketika para pengikut minta tanggung jawab kepada pemimpin, apa yang mereka katakan dan apa jawaban para pemimpin. Ketika
Manusia minta tanggung jawab kepada iblis. Apa yang iblis jawab? Ketika manusia, naudzubillah min dzalik, penuh neraka, sampai di depan pintu neraka, apa perkataan malaikat-malaikat para penjaga pintu neraka kepada mereka? Dan apa perkataan mereka kepada malaikat Malik, penjaga neraka? Dan apa jawaban malaikat Malik? Dan apa pula yang dikatakan oleh para malaikat kepada penduduk surga, menyambut mereka di surga? Semua itu telah Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, terjadikah itu? Sudah terjadikah itu? Belum. Karena semuanya di padang mahsyar, semuanya di neraka, semuanya di surga, dan itu pasti belum terjadi. Kenapa? Allah sudah sampaikan kepada kita ucapan-ucapan itu. Jawabannya karena kita meyakini bahwa Allah tahu segala-galanya, sehingga tahu seluruh obrolan di akhirat, dan menceritakan sebahagiannya kepada kita untuk memberikan manfaat kepada kita, untuk kita ambil pelajaran dari apa yang Allah kisahkan. Di dalamnya terdapat himbauan, di dalamnya terdapat peringatan, ajakan untuk taat dan patuh kepada Allah, untuk mendapatkan catatan tangan di sebelah, catatan amal di sebelah tangan kanan, dan di dalamnya terdapat peringatan mara bahaya agar jangan mendapatkan catatan di sebelah tangan kiri. Karena Allah menceritakan apa yang terjadi pada orang-orang yang mendapatkan catatan di tangan kanan, bagaimana bergembiranya dia, bahagianya dia, dan apa yang dikatakan oleh orang yang dapat catatan amalnya di sebelah tangan kirinya, dan bagaimana menyesalnya dia. Semua itu belum pernah diucapkan karena zamannya belum tiba, waktunya belum datang, akhirat belum lagi datang. Tapi obrolan-obrolan akhirat sudah Allah sampaikan. Kenapa? Karena Allah tahu segala-galanya. Karena Allah tahu segala-galanya. Walaupun belum terjadi, Allah sudah tahu apa yang akan dikatakan. Hal yang sama fahami tentang takdir. Walaupun belum kita kerjakan, dan kita kerjakan dengan keinginan kita untuk mengerjakan, namun penuh di dalam hati kita keyakinan bahwa Allah tahu semuanya, walau belum terjadi. Apa yang akan kita pilih? Afwan Ustadz, itu mikrofon di Ustadz masih di mute. Mikrofon di Ustadz masih di mute. Kezaliman. Dia telah patuh kepada Allah ketika menjalankan kemaksiatan. Kenapa diazab di neraka? Apatah lagi azabnya di neraka, khalidina fiha abada.
kekal dia di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka ini fihi naun minadh-dhulm. Ini ada penzaliman. Allah paksa dia berbuat maksiat, sementara dia tidak ada pilihan untuk perbuatan maksiat. Dia tidak bisa memilih ketaatan atau kemaksiatan. Setelah dia patuh kepada Allah dengan pilihan maksiat untuk dirinya, kemudian Allah adab dia neraka untuk selama-lamanya. Bukankah ini kezaliman? Dan Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengatakan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Allah tidak pernah menzalimi para hamba. Di dalam hadis qudsi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan untukku kezaliman. Dan aku telah menjadikan kezaliman itu haram untuk kalian lakukan sesama kalian, fala tadzalamu. Jangan kalian saling membolimi. Maka takdir, catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, ilmu Allah yang maha luas, mengetahui semua yang terjadi walau belum terjadi. Dan kalau Allah tabaraka wa ta'ala mengetahuinya secara detail dan tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menuliskannya. Itulah yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-22, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu pun terjadi di permukaan bumi. Tidak juga apa yang terjadi pada diri kalian masing-masing, melainkan semuanya telah ada di dalam catatan kitab sebelum Allah menjadikannya dan mewujudkannya terjadi. Kenapa bisa demikian? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Kenapa? Karena Allah sudah tahu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sudah tahu. Oleh karena itu mudah bagi Allah untuk menuliskan. Kita tidak bisa menuliskan apa yang akan kita lakukan 1 bulan yang akan datang karena kita tidak tahu. Ilmu kita tidak bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan besok, apalagi bulan yang akan datang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap jiwa tidak tahu besok dia akan melakukan apa. Kalau sekarang kita disuruh untuk menuliskan apa yang akan kita ucapkan semuanya besok, kita tidak akan mampu untuk itu. Karena kita tidak tahu. Ilmu kita sangat terbatas. Ilmu kita sangat sedikit. Jangankan untuk mengucapkan apa yang menuliskan apa yang akan kita ucapkan besok, untuk menuliskan apa yang akan kita ucapkan nanti 2 jam yang akan datang, 3 jam yang akan datang, kita tidak akan sanggup untuk itu. Berbeda dengan Allah yang maha tahu segala-galanya. Maha tahu segala-galanya. Ya. Maka tidak sulit bagi Allah untuk menuliskan semua yang akan terjadi. Dan ketika Allah tahu semua yang akan kita kerjakan, walau belum kita kerjakan Allah tahu dan Allah tuliskan, maka lihat tadi di dalam hadis malaikat disuruh untuk menuliskan rezeki, dan dalam hal ini manusia tidak berbeda pendapat, semua telah tertulis. Kemudian ajal, dan dalam hal ini manusia tidak berbeda pendapat, telah tertulis amal perbuatan. Sama sudah. Dituliskan oleh Allah. Kemudian hasil dari amal ini apa? Si fulan amalannya ini. Hasilnya nanti bagaimana? Si B amalannya ini seumur hidupnya. Apakah hasil akhirnya adalah mendapatkan kebaikan surga atau neraka? Allah juga telah mengeluarkan keputusannya. Apakah sulit bagi Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi innallaha bikulli syai'in alim, dan keputusan surga dan neraka itu penuh dengan keadilan Allah. Dan tidak akan mungkin salah orang. Orang yang pantasnya ke surga lalu Allah masukkan ke neraka, mustahil. Bukan Allah namanya kalau salah. Dan orang yang pantasnya ke neraka lalu dimasukkan ke surga,
Semacam Fir'aun dimasukkan ke surga. Mustahil. Semacam para sahabat Nabi yang mulia, Khulafaur Rasyidin, dimasukkan ke neraka. Mustahil. Allah tidak pernah menzalimi dan Allah tidak pernah salah. Kesalahan tidak pernah terjadi pada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka setelah Allah tahu dan Allah tuliskan, Allah juga menyertakan tulisan hasil akhirnya bagaimana. Apakah amal kita banyaknya adalah ketaatan sehingga akan berbuah surga, atau banyaknya adalah kemaksiatan, kekafiran dan kesyirikan sehingga buahnya adalah neraka untuk selama-lamanya? Allah tahu. Dan Allah telah tuliskan, dan itu tidak bisa dirubah. Dan itu bukan paksaan. Dan itu bukan paksaan. Makanya di dalam riwayat tadi dikatakan, wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Telah ditulis juga ini orang celaka dengan masuk neraka atau bahagia dengan masuk surga. Telah tertulis. Ya, banyak di antara kaum muslimin dan muslimat ketika kita bicara takdir ini bertanya, Ustadz, ini pertanyaan yang paling banyak sekali. Ya, apakah takdir itu bisa dirubah? Jawabannya nggak bisa. Kalau yang dimaksud adalah catatan takdir di Lauhul Mahfuz, itu tidak bisa dirubah sama sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya juga yang sering kita dapatkan dari kaum muslimin, Ustaz, sekiranya seseorang telah dituliskan untuknya neraka, apakah bisa dirubah menjadi surga? Jawabannya tidak bisa. Antum lihat Al-Quran surat Qaf ayat 29. Lihat Al-Quran surat Qaf ayat 29. Jawaban dari pertanyaan ini dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tegas dalam ayat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf ayat 29, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Tidak dirubah-rubah keputusan di sisiku. Ma yubaddalul qawlu ladayya, keputusan di sisiku tidak dirubah-rubah. Tidak akan dirubah-rubah. Wa ma ana bidhallamin lil abid, dan aku tidak menzalimi para hamba. Yang diputuskan neraka tidak bisa dirubah, dan aku tidak menzalimi dia. Kenapa? Karena dia itu adalah ulah dirinya sendiri. Dilarang tapi masih dikerjakan, diperintahkan tapi tidak mau mengerjakan. Dan diputuskan untuknya neraka bukan penzaliman dari Allah. Justru dia yang menzalimi dirinya sendiri. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang orang yang akan Allah masukkan neraka. Wa ma zalamnahum. Kami tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan di akhirat mereka mengaku, kami yang telah menzalimi diri kami sendiri. Kami diperintah tidak mau ikut. Kami disuruh beriman lalu kami kufur. Kami berbuat syirik. Kami telah mengikuti hawa nafsu kami. Kami telah mengikuti pemimpin-pemimpin kami yang salah. Kami telah mengikuti pembesar-pembesar kami. Bukan penzaliman dari Allah, namun tidak bisa dirubah-rubah. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Di sisiku pendapat tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah, saudaraku, kalau dirubah saudariku, menunjukkan pendapat yang pertama salah. Kalau dirubah, menunjukkan bahwa keputusan pertama keliru. Sehingga dirubah menjadi keputusan baru. Bukan Allah namanya, kalau keliru. Tidak ada kekeliruan pada Allah. Kenapa kita merevisi keputusan? Karena boleh jadi keputusan kita pertama keliru. Keputusan kita pertama salah. Makhluk tidak ada masalah merubah keputusan. Karena makhluk memang gudangnya ketidaktahuan. Gudangnya ketidakmengertian. Gudangnya kebodohan. Sehingga bagi makhluk merevisi hukum tidak jadi masalah. Namun Allah tidak mungkin. Karena kalau direvisi menunjukkan bahwa keputusan pertama salah. Bagaimana mungkin kita menisbatkan kesalahan kepada Allah?
Bagaimana mungkin kita menisbatkan kekeliruan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah pula bantah, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Di sisiku pendapat tidak dirubah-rubah. Karena kalau dirubah, pertanda sebelumnya Allah tidak tahu. Pertanda sebelumnya Allah keliru, sehingga dirubah dengan keputusan yang baru. Maka keputusan Allah di Lauhul Mahfuz tidak dirubah. Dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang tadi, yang sudah kita bacakan. Sekiranya semua manusia sepakat untuk memberikan kita satu manfaat, nggak bisa kalau belum ditulis. Satu mudarat nggak bisa kalau belum tertulis. Dan dalam riwayat lain, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang tertulis menimpamu tak akan meleset. Dan apa yang tertulis tidak akan menimpamu, tak akan datang menimpamu. Nas tegas dari Nabi SAW bahwa dia tidak dirubah-rubah. Ya, dan kemudian pertanyaan yang ketiga yang juga sering ditanyakan, dan ini pertanyaan yang sangat aneh. Pertanda orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, tidak belajar sunnah. Kata mereka dalam pertanyaan itu, dan sering ditanyakan, Ustadz, kalau saya rajin beramal, beramal soleh, beramal soleh, namun di sana telah dituliskan penduduk neraka, apakah tetap akan ke neraka? Jawaban kita, Anda tidak tahu agama Anda. Tidak ada dalam agama kita ini orang yang rajin beriman dan beramal saleh tempatnya adalah neraka. Itu nggak ada. Mustahil. Mustahil. Buka Al-Quran. Di mana Allah mengatakan, kalau orang yang beriman dan beramal saleh Allah masukkan ke dalam neraka. Di mana Allah katakan? Ayat mana? Yang ada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berjanji pasti Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dan Allah mustahil ingkar janji. Maka pertanyaan dalam bentuk yang tadi, pertanyaan kebodohan yang luar biasa. Menisbatkan kezaliman kepada Allah, mengatakan Allah zalim, memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam neraka. Dan tidak menepati janjinya bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berjanji, dan janji Allah hak, janji Allah pasti memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Bagaimana mungkin setelah itu Anda mengatakan kalau saya atau orang rajin beriman beramal soleh namun keputusannya masih adalah neraka, apakah saya ke neraka? Ini batil, pertanyaan yang batil. Karena dia tidak belajar Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang rajin beriman beramal soleh Allah masukkan ke dalam neraka. Adapun hadis yang mengatakan ada orang beriman dalam beramal soleh namun keputusannya adalah neraka, telah datang kitab lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka lalu dia masuk neraka. Diterangkan dalam hadis yang lain bahwa amal solehnya itu di hadapan manusia. Di hadapan manusia saja dia beramal soleh. Artinya apa? Di belakang manusia dia berbuat maksiat. Kita mengira dia sudah rajin beramal soleh, kita mengira dia sudah rajin beriman dan beramal soleh, namun ternyata iman amal solehnya dia itu hanya di depan manusia. Di belakang manusia dia sembunyikan maksiatnya yang tidak terlihat oleh manusia, namun dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari tatapan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini yang kemudian diwafatkan di atas su'ul khatimah, dan kita baru kaget ketika mereka meninggalnya su'ul khatimah. Padahal di mata kita dia terlihat rajin beriman dan beramal saleh. Fahamlah kita bahwa orang yang seperti itu di belakang kita dia menyembunyikan maksiat. Karena kalau orang yang rajin beriman dan beramal saleh Allah masukkan ke dalam neraka, Allah zalim dan mustahil Allah melakukan kezaliman. Ya, jadi yang ada di dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang beriman dan beramalan amalan ahli neraka itu fima yabdu linnas, dia beriman beramal di depan manusia, ditampakkan kepada manusia, namun di belakang manusia di hati mereka berbeda.
Salah satu yang paling jelas dalam masalah ini adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, 3 orang penduduk neraka pertama kali. Siapa mereka? Pertama, orang yang alim. Di permukaan bumi orang alim. Ulamanya manusia di permukaan bumi. Masuk neraka. Yang kedua, orang yang rajin berinfak dan bersedekah. Ahli sedekah, masuk neraka. Yang ketiga, wafat di medan jihad. Rajin berjihad, lalu wafat di medan jihad. Masuk neraka. Kenapa? Karena hati mereka berbeda dengan zahir mereka. Hati mereka menginginkan dunia, menginginkan pujian alim itu. Menginginkan pujian ahli jihad itu, menginginkan pujian ahli sedekah itu, sehingga Allah tahu hati mereka tidak menginginkan Allah, sehingga Allah masukkan ke dalam neraka. Padahal di mata manusia orang alim meninggal dunia, di mata manusia ahli jihad wafat di medan jihad syahid, di mata manusia ahli sedekah, tapi di hadapan Allah penduduk neraka. Ini dia saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, ya. Jadi masalah takdir, kita imani bahwa Allah Taala telah menulisnya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita imani bahwa Dia tidak akan berubah, ya. Dan kita imani bahwa Dia bukan bentuk paksaan, dan kita imani bahwa akan terjadi sesuai dengan yang dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan berubah. Dan kita imani bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Tugas kita adalah ikuti perintah Allah. Allah perintahkan kita beriman dan beramal saleh, lakukan itu. Allah perintahkan kita ikhlas, lakukan itu. Allah memerintahkan kita sama antara luar dan dalam kita, lakukan itu. Sama di hadapan manusia dengan di belakang manusia, lakukan itu. Dan mustahil ketika hati kita bersih, amalan kita bersih, mustahil Allah masukkan kita ke neraka. Mustahil itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Bahagian terakhir dari bahasan kita sebelum kita buka tanya jawab adalah takdir baik dan buruk. Ketahuilah bahwa takdir baik dan buruk adalah dalam sisi manusia melihat takdir itu kepadanya. Melihat datangnya takdir itu kepadanya. Takdir yang dia sukai disebut oleh manusia takdir baik. Adapun sesuatu yang Allah takdirkan terjadi padanya, sesuatu yang tidak dia sukai, sakit, tabrakan, kecelakaan, akhirnya berbuah cacat seumur hidup dan semacamnya, takdir yang tidak dia inginkan disebut oleh manusia terhadap dirinya takdir buruk. Dan pada dasarnya semua takdir Allah tidak ada yang buruk. Baik dan buruk itu, ya, baik dan buruk itu adalah disebabkan oleh sudut pandang manusia menerima takdir tersebut. Sudut pandang manusia menerima takdir tersebut. Ketika sesuatu yang Allah takdirkan, hal yang dia sukai, yang dia cintai, yang dia inginkan, maka manusia menyebutnya takdir baik. Dan apabila yang tiba kepada, yang datang kepadanya hal tidak diinginkan, orang tuanya wafat, anaknya sakit, rumahnya kemalingan atau apa, kebakaran dan semacamnya, itu disebut oleh manusia takdir buruk karena yang dia tidak sukai datang. Adapun takdir Allah semuanya baik dan semuanya keadilan. Allah tidak pernah melakukan keburukan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan lebih kurang 1 jam dalam bahasan takdir ini, dan sisa waktu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz untuk pembahasan dari materi tentang takdir ini, sungguh sangat menarik. Berikutnya ini kita sudah memasuki ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan, ini sudah banyak. Pertama dari Ummu Naurin. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Kematian itu juga termasuk takdir Allah kah Ustaz? Kemudian bagaimana kita bisa menguatkan hati bahwa kematian yang menyakitkan itu akan kita lewati dan lalu Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Dan kita lewati dengan halo? Ya Ustaz. Akan kita lewati dengan apa tadi? Tidak terdengar dengan baik. Akan kita lewati dan lalui.
Ulangi pertanyaan. Begini Ustaz, bahwa kematian itu juga termasuk takdir Allah kah? Kemudian bagaimana kita bisa menguatkan hati bahwa kematian yang menyakitkan itu akan kita lewati dan lalui. Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Bagaimana kita menguatkan hati bahwa kematian itu akan kita lalui? Betul. Ya, baik. Agak lucu ya pertanyaan. Ya, agak lucu menurut kita bahwa itu adalah hal yang pasti. Tidak ada orang yang tidak meyakini adanya kematian, hatta orang-orang kufar. Karena kematian itu jelas di depan mata mereka. Terlihat nyata, tak ada seorang pun yang bertahan hidup. Wa ma ja'alna li ahadin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan untuk orang-orang sebelummu mereka kekal hidup di permukaan bumi. Afa in mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau, dan engkau adalah orang yang paling aku cintai wahai Nabi SAW, apakah kalau engkau mati mereka akan aku kekalkan hidupnya? Mungkin. Orang yang Allah cintai saja, orang yang paling Allah cintai saja di permukaan bumi, Allah wafatkan. Bagaimana mungkin orang lain yang tidak dicintai Allah atau cinta Allah kepada mereka tidak seperti cinta Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW maka dikekalkan? Maka pasti kematian itu pasti. Tanawwa'atil asbabu wal mautu wahidun, kata para ulama. Cara matinya beraneka ragam, namun kematian itu satu. Kematian itu satu. Fa illam tamut bi sayfi tamut bi ghairihi. Kalau engkau tidak mati karena tebasan pedang di medan jihad, maka engkau akan mati dengan cara yang lain. Yang ini tabrakan, yang ini sakit, yang ini dibunuh, yang ini terjatuh dari tempat yang tinggi, yang ini terbakar, yang ini tenggelam. Dan itu suatu kepastian. Itu suatu kepastian bahwa kematian itu pasti datang. Tidak bisa kita hindari sama sekali. Yang harus kita lakukan adalah bersiap-siap untuk kematian itu. Dengan apa? Dengan tetap di atas ketaatan. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian wafat kecuali di atas keislaman. Maksudnya taat terus, taat terus, taat terus agar kematian ketika datang tiba-tiba kalian sudah dalam ketaatan. Jaga ketaatan terus sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Selalu beribadah kepada Allah, selalu kapan sampai kapan? Paling terakhir adalah sampai datangnya kematian. Maka jangan takut berhadapan dengan kematian. Karena kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Kalau tidak mati dengan pedang, mati dengan cara yang lain. Kalau tidak meninggal karena tusukan, meninggal dengan yang lain. Dan semua itu kepastian. Ya, dan pasti kita lalui. Dan yang paling kita khawatirkan bukanlah datangnya kematian. Namun yang paling kita khawatirkan bahwa kita sedang berbuat maksiat, kematian datang. Oleh karena itu kita berusaha untuk istiqamah, berada di atas ketaatan, agar ketika kematian datang menjemput, ketaatan yang sedang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Berikutnya pertanyaan dari Ummu Al. Assalamualaikum Ustaz. Dikatakan kita sudah ditakdirkan nantinya masuk surga dan neraka. Apabila kita ditakdirkan masuk neraka, apakah bisa amalan kita merubahnya? Jazakumullahu khair. Sudah kita jawab tadi panjang lebar dalam ceramah. Ya. Ya, sudah kita jawab tadi panjang lebar dalam ceramah. Sudah ya untuk Ummu Al tadi di materinya. Berikutnya pertanyaan dari Agus. Assalamualaikum Ustaz, apakah dapat takdir yang telah dituliskan dapat kita rubah? Demikian Ustaz. Sudah juga jawab tadi dalam pertanyaan. Betul. Bahwa kalau ditanya adalah takdir di Lauhul Mahfuz maka tidak bisa dirubah. Betul. Kalau ditanya adalah takdir yang di Lauhul Mahfuz maka tidak bisa dirubah. Namun terjadi perubahan di dalam hidup kita, dan itu adalah catatan takdir semuanya. Contoh, Nabi Zakaria berdoa, "Ya Allah, berikan aku anak." Padahal istri beliau sudah tua, dan beliau sudah tua. Tidak hanya sekedar tua istri beliau juga mandul. Orang yang mandul, usia subur saja, tidak melahirkan.
Karena mandul di usia subur. Dan orang yang subur saja, orang yang subur namun sudah tua juga tidak melahirkan karena sudah tua. Dan kedua-duanya bersatu pada istri Nabi Isa, pada Nabi istri Nabi Zakaria. Sudahlah mandul sehingga di usia subur tidak melahirkan anak, ditambah sudah tua. Namun kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria berdoa, minta anak kepada Allah. Dan Allah katakan, Allah kabulkan permintaannya. Sehingga Allah perbaiki istri Nabi Zakaria. Sehingga hamil. Ketika dikabarkan bahwa Nabi Zakaria akan dapat anak dari malaikat, Nabi Zakaria pun kaget. Dan bertanya, apakah saya masih bisa punya anak? Saya sudah tua, istri saya sudah tua. Dan istri saya mandul. Namun takdir berubah. Ini kalau yang dimaksud perubahan takdir. Yaitu kita berdoa, terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan perubahan-perubahan dan doa itu semuanya ada dalam catatan takdir. Bukan berarti takdir berubah sebelumnya tidak ada dalam catatan. Ini perlu difahami. Ya Allah, jadikan saya orang yang sangat mencintai membaca Al-Quran, ya Allah. Misalnya, yang awalnya kita sangat sulit membaca Al-Quran. Dan doa kita ini ikhlas sambil menangis. Di sepertiga malam yang terakhir, dikabulkan oleh Allah. Terjadi perubahan dalam diri kita. Ini yang namanya doa merubah takdir. Terjadi perubahan karena doa kita dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terjadi perubahan takdir di mana kita menjadi orang yang gampang sekali membaca Al-Quran, mudah sekali membaca Al-Quran, nyaman sekali membaca Al-Quran, tidak bosan membaca Al-Quran. Dan itu buah daripada doa kita. Terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan kalau itu yang dimaksud dengan perubahan takdir, ya. Awalnya takdir kita tidak melahirkan, bisa melahirkan. Awalnya takdirnya malas membaca Al-Quran, jadi rajin membaca Al-Quran. Dan itu, semua perubahan itu ada di dalam catatan takdir. Bukan tidak ada. Bukan sebelumnya dituliskan orang yang malas baca Quran sampai akhir hayat, tiba-tiba dirubah karena kita berdoa. Bukan begitu. Tapi seluruh perubahan, seluruh usaha kita untuk berubah, termasuk doa kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan Allah sudah kabulkan, tertulis sudah Allah akan kabulkan, sehingga terjadi perubahan. Termasuk juga yang miskin minta kaya kepada Allah, ya, yang minta jodoh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang minta ini minta itu kepada Allah, dan Allah sadafa istijabah dan mendapatkan istijabah dari Allah, terjadi perubahan. Terjadi perubahan dalam hidupnya. Ya, kalau itu yang dimaksud perubahan takdir, ya. Namun semua kejadian awal, kemudian usaha, kemudian doa, kemudian terjadinya perubahan itu semua yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Pasti seperti yang Allah terangkan kepada kita tentang doa Nabi Zakaria, bahwa yang membuat perubahan terjadi pada isi Nabi Zakaria yang awalnya mandul dan sudah tua, ini dua hal yang sangat sulit untuk memiliki anak. Namun karena Nabi Zakaria berdoa dan Allah kabulkan doanya, Allah rubah sehingga wanita istri Nabi yang mulia ini yang mandul dan sudah tua bisa melahirkan anak. Lahirlah Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Nah. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Akhi Dwi. Assalamualaikum ya Ustadz, sungguh ana mencintai antum karena Allah Ta'ala, Masya Allah. Kemaksiatan atau kemungkaran yang manusia lakukan, afwan, apakah menjadi ketetapan takdir Allah ataukah karena kelalaian manusia karena kebodohannya? Demikian. Sebenarnya tadi sudah kita katakan, semuanya ada dalam catatan takdir. Namun tidak paksaan. Kalau disimak tadi kajian, di materi kajian sudah kita katakan bahwa semuanya tertulis. Tulis seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semuanya, berarti tidak ada yang tidak tertulis dalam catatan takdir. Dan semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadi. Namun sekali lagi dia bukanlah dipaksa. Amalan manusia ada 4. Pertama, ketaatan yang dia inginkan dan terjadi. Ketaatan yang kedua, ketaatan yang dia inginkan namun tidak terjadi. Ketiga, kemaksiatan yang dia inginkan dan terjadi. Keempat, kemaksiatan yang dia inginkan dan tidak terjadi.
Manusia menginginkannya, namun Allah yang mentakdirkan terjadi tidak terjadi. Ketaatan diinginkan manusia, maka terjadi. Mohon maaf jemaah, sepertinya ada kendala teknis di sinyal di tempat Ustadz. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepadanya. Amin. Maksiat atau taat, namun semua dalam catatan takdir. Tidak ada yang tidak dalam catatan takdir, dan yang menentukan terjadi tidak terjadinya Allah, bukan kita. Sebagaimana ada orang menginginkan ketaatan dan terjadi, ada juga orang yang melakukan maksiatan dan terjadi. Siapa yang mentakdirkannya terjadi? Allah. Dan ketaatan dan kemaksiatan sama-sama diinginkan. Yang berbuat ketaatan ingin berbuat ketaatan, yang berbuat maksiat ingin berbuat maksiat. Oleh karena itu yang berbuat ketaatan terjadi, Allah balas dengan pahala. Yang berbuat maksiat Allah takdirkan terjadi, Allah berikan kepadanya dosa. Hal yang berikutnya, ketaatan dan maksiat yang sama-sama tidak terjadi. Si A menginginkan ketaatan, namun tidak Allah takdirkan terjadi sehingga tidak terjadi. Si B menginginkan kemaksiatan, namun Allah tidak takdirkan terjadi sehingga tidak terjadi. Tidak semua keinginan maksiat kita terjadi, sebagaimana tidak semua keinginan ketaatan kita terjadi. Karena Allah memiliki keputusan takdir terjadi atau tidak terjadinya. Sehingga ketika mereka berbuat maksiat, mereka menginginkan maksiat, dan Allah takdirkan terjadi, dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan Allah azab dia di neraka karena maksiat dia yang menginginkannya, padahal sudah dilarang, padahal sudah diperingatkan bahwa itu tidak boleh, Allah tidak suka, itu jalan ke neraka, itu jalannya iblis. Namun manusia masih menginginkannya, dan jangan salahkan Allah kalau Allah putuskan untuknya menjadi penduduk neraka. Maka sekali lagi bahwa seluruhnya yang ada di permukaan bumi ini yang terjadi dengan takdir. Silahkan kembali ke dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 kalau tidak salah. Kalau anda tidak salah, di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu berarti semuanya. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, banyak orang yang tidak kuat diuji dengan adanya takdir. Misalnya seorang suami ditinggal istri, tidak kuat. Dan dengan ujian ini banyak anak menemukan bagaimana solusinya jika menemukan hal seperti ini. Ujian tidak hanya yang kita benci, namun ujian juga apa yang kita sukai. Camkan baik-baik. Kalau kita lihat dari pertanyaan tadi, seolah-olah ujian itu hanya pada apa yang tidak disukai. Ujian terbagi dua, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Hal yang datang kepada kita tidak kita sukai, itu ujian. Hal yang datang kepada kita yang kita sukai juga ujian. Dua-duanya ujian. Jangan kira bahwa kita hanya diuji di saat hal yang kita tidak sukai datang. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika datang kepadanya nikmat-nikmat yang beraneka ragam dari Allah tabaraka wa taala, apa yang ia katakan? Hada min fadli rabbi liyabluwani. Ini semua anugerah Rabbku agar menguji aku.
Agar Allah ingin menguji aku dengan nikmat-nikmat yang Ia berikan kepadaku ini, dengan curahan nikmat yang Ia berikan kepadaku ini. Allah ingin menguji diriku. Aashkuru am akfur? Apakah aku pandai bersyukur atau aku justru kufur kepadanya? Dan jangan kira korban-korban berjatuhan hanya dari orang-orang yang diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Terlalu banyak di permukaan bumi ini orang-orang yang korban-korban yang berjatuhan ketika diuji oleh Allah dengan hal yang ia cintai. Fir'aun, Qarun diuji dengan sesuatu yang dia cintai. Lihat gembongnya dan ketuanya orang-orang fusak dan gembong kekafiran diuji dengan sesuatu yang dia sukai, kerajaan yang luas, perintah yang selalu dipatuhi, harta yang melimpah ruah, yang tak terhitung dan tidak bisa dihitung, saking banyaknya harta Qarun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Abu Jahal, penguasa Mekah, pemilik perniagaan besar, orang yang dikagumi, dipatuhi, di Bani Makhzum di kota Mekah, diuji oleh Allah dengan sesuatu yang dia sukai, harta tahta. Sekali lagi, ujian tidak hanya di saat kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan apabila kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, maka Allah ingin melihat dari kita sikap kita dan sifat kita, yaitu sabar. Manakala kita diuji dengan sesuatu yang kita sukai, maka Allah ingin melihat dari kita sifat, yaitu syukur. Ini caranya. Cara berhadapan dengan takdir. Cara menyikapi takdir. Dua saja. Karena takdir pun dua. Khairihi wa syarrih. Sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang kita sukai kita sebut nikmat, hadapi dengan syukur. Siapkan sifat syukur berhadapan dengan hal yang tidak kita suka, hal yang kita sukai, dan siapkan sifat sabar berhadapan dengan hal yang tidak kita sukai. Dan hal yang kita sukai dan tidak kita sukai pasti Allah pergantikan dalam hidup kita. Pasti. Tidak mungkin selamanya hidup kita ini yang datang hal yang tidak kita sukai terus. Tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin ada orang hidup yang dia datang kepadanya hal yang dia sukai terus datangnya, nggak mungkin. Justru dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita dipergilirkan kepada kita kesulitan dan kesusahan dan kemudahan dan kelapangan. Itu akan Allah pergilirkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti menjadikan setelah kesulitan ada kesusahan, ada kemudahan. Dan Nabi SAW mengatakan, Ya, mohon maaf untuk jemaah sekalian, mohon bersabar. Sepertinya ada terkendala teknis kembali di wilayah domisili Ustadz Maududi. Semoga bisa dilanjut kembali. Untuk itu kami mohon keikhlasan dan kesabaran jemaah sekalian untuk menunggu beliau hadir kembali. Barakallahu fikum.
Baik Ustaz, tadi sempat terputus. Baik. Silakan. Baik, ini alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disuguhkan di kolom chat ini sebagian besar sudah dibahas di tadi penjelasan di materi, dan juga sebagian lagi ada keterkaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibacakan dan dibahas tadi di atas. Namun waktunya sudah mencukupi, ini Ustaz sudah pukul 21.34 di waktu Indonesia Barat. Sebelum berpisah kami mohon berkenan Ustaz memberikan kuis pada malam hari ini untuk jamaah. Seperti itu Ustaz, satu pertanyaan saja cukup Ustaz sebelum berpisah. Baik. Fadhal Ustaz, pertanyaannya. Silakan kepada panitia ya, setelahnya melanjutkan. Saya akan memberikan pertanyaan saja, silakan kepada panitia untuk melanjutkan. Di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa, Allah mengatakan segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Surat apa dan ayat berapa? Itu pertanyaan kita, silakan kepada panitia, nanti dilanjutkan setelah Anda menutup kajian ini. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga kebersamaan kita ini diridhoi Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan diberikan kepada kita keikhlasan di dalam tawasi bil haq wa tawasi bil sabr, dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala mencatat kita sebagai suada, orang-orang yang berbahagia dengan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.